Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sika akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dengan saya, Antonius Pelang dari SD Impres Hebin. Saya Agustina Kete dari SMP Negeri 1 Kewa Pante. Dan saya Ibu Yosefina Nona dari SMP PGRI 2 Emak Umer. Selamat menyaksikan. Music Bed. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, untuk di sesi pertama, saya Ibu Ati berperan sebagai observer. Saya Pak Tanto berperan sebagai coach. Dan saya Ibu Yosefina berperan sebagai coach. Yang pertama, selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Oh ya, pagi Ibu, kabar baik-baik saja Ibu. Sebaliknya Ibu, bagaimana itu kabarnya Ibu? Kabar baik Pak. Begini Pak, hari ini kan mau melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh apa? Oh iya, boleh Ibu. Ya, baik Pak. Pada saat proses coaching nanti, antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan apakah jawaban-jawaban yang diberikan oleh coaching sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak sampaikan atau belum? Dan bagaimana disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Oh ya, boleh Ibu. Pertanyaan pertama Pak, kompetensi coaching apa yang nanti akan Bapak kembangkan? Mungkin dalam sebentar nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, jadi itu kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya. Kompetensi itu atau kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam observasi ini Pak? Ya baik Bu, yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Kemudian yang terakhir Pak, indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. Baik Bu, saya ingin buat coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami, atau coaching dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi proses. Terima kasih Pak atas jawabannya, dan untuk selanjutnya silakan Bapak lakukan coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi Pak. Baik Bu, terima kasih juga. Terima kasih juga Pak. Selamat sore Pak Guru. Selamat sore juga Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Puji Tuhan kabarnya baik Pak. Maaf kemarin saya sempat kontak karena saya sangat mengharapkan bantuan Bapak ya.
bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya, Pak. Oh ya Bu, pertama sangat tidak mengganggu ya Bu. Mari kita ke dalam, kita ngobrol di ruangan saja. Ibu kalau boleh tahu Bu, masalah apa yang sedang Ibu hadapi sekarang ya Bu? Begini Pak, saya ingin menemukan solusi ya, dari permasalahan saya. Mungkin setelah menceritakan masalah saya kepada pengurus, saya mendapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan, Pak. Ya baik Bu, jadi Ibu ingin menemukan solusi ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, apa ya Ibu masalahnya Bu? Begini Pak, saya guru baru yang mutasi masuk di sekolah ini ya, dan dipercayakan sebagai kepala sekolah. Saya merasa kesulitan dengan Bapak Ibu guru di dalam mengikuti pertemuan. Apabila kami mengadakan rapat, Bapak Ibu guru ini kurang memberikan responnya, masih kurang memberikan usul saran. Ya. Kemudian ketika ada ide yang saya sampaikan pasti langsung disetujui. Namun saya merasa mereka menyetujui tapi tidak melakukannya. Sehingga saya merasa sebagai kepala sekolah yang saya gagal ya dalam memimpin rapat ini. Oh ya baik Bu, mungkin kira-kira Bu, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Nah tadi Ibu sudah mengatakan bahwa guru itu kurang memberikan usul saran selama pertemuan dan juga eh, apa yang sudah disepakati kurang direspon dengan baik atau kurang dilaksanakan dengan baik. Oke, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan itu bahwa dalam pertemuan itu Bapak guru, Bapak Ibu guru aktif memberikan usul saran, karena saya harus banyak mendapatkan masukan secara terbuka sehingga bisa mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua itu bahwa apa yang mereka Bapak Ibu guru kami sama-sama harus komitmen dengan apa yang sudah kami sepakati. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu. Mungkin apa Ibu tahu alasannya kenapa Bapak Ibu guru itu sering pasif selama pertemuan atau kurang memberikan usul saran atau kurang respon dengan hasil kesepakatan yang sudah dibuat. Mungkin apa Ibu tahu dia punya persoalan atau permasalahannya ya Bu? Apa ya? Soalnya ini yang lagi saya pikirkan. Tapi setelah dipikir mungkin mereka kurang percaya diri Pak ya, pasti punya ide pendapat tetapi kurang percaya diri untuk menyampaikannya. Kemudian mungkin ketika kesepakatan itu mereka tidak lakukan karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Baik Bu, nah Ibu ternyata Ibu sudah menemukan kelemahan daripada rekan-rekan guru. Mungkin apa yang akan Ibu lakukan ke depan nanti Bu? Lakukan ya Pak Guru. Oh ya, mungkin karena mereka kurang percaya diri secara formal ya, karena rapat yang kami adakan itu biasa bentuknya formal, terlalu formal mungkin, sehingga mungkin saya berencana merubah metodenya itu dengan variasi metode yang baru. Ya kami adakan diskusi kelompok kecil saja Pak, ya, sehingga mereka bisa presentasikan hasil usul saran mereka dari masing-masing kelompok. Oh ya, baik Bu, luar biasa Ibu rencananya Ibu. Kira-kira kalau rencana ini berjalan ke depan nanti, kira-kira target yang mungkin Ibu harapkan itu kira-kira berapa Ibu? Targetnya Pak Guru, target kalau untuk selama ini saya lihat kami posisi masih di 50% ya. Tapi kalau rencana ini berhasil, ya saya harap tidak sampai 100, tapi paling tidak meningkatnya ke 75%, Pak. Mantap Bu.
Mungkin komitmen apa yang akan Ibu lakukan nanti, Bu? Oh ya, komitmen saya mungkin saya harus menciptakan lingkungan yang kondusif, kemudian membangun komunikasi yang positif, sehingga Bapak Ibu guru leluasa untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, baik Bu. Sangat bagus Bu komitmennya. Mungkin bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita berdiskusi tentang hal ini, Bu? Ya, saya merasa lega Pak, karena tadi saya berpikir sangat susah ya untuk mencari solusinya, dan saya datang tuh Bapak yang memberikan saya solusi, tetapi dari arahan Pak ternyata saya bisa menemukan solusi sendiri untuk menghadapi masalah saya. Oke, baik Bu. Syukurlah kalau begitu ya Bu. Apa mungkin Bu masih ada hal lain yang mungkin Ibu mau sampaikan, Bu? Eh, saya rasa untuk saat ini cukup Pak. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya. Baik Bu, terima kasih juga Bu. Selamat pagi Pak. Oke, pagi Bu. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu. Sesudah melakukan coaching ya Bu dengan alur kita, yakni menanyakan tujuan, identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur kita tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri, Bu. Menurut saya, sebagai observer, alur yang sudah dilakukan sesuai dengan alur tinta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada guru, sehingga guru bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup perbincangan kita ini, saya ingin menanyakan satu hal lagi Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching? Baik Bu, saya akan berusaha lebih memahami proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Pak. Oke, baik Bu, terima kasih kembali juga Ibu. Oke, sesi kedua, saya Ibu Yosefina Nona akan berperan sebagai supervisor, dan teman saya Ibu Ati akan berperan sebagai coach. Dan saya Pak Tanto berperan sebagai coach. Kami mulai action. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Bu. Ini hari saya akan melakukan supervisi, tetapi sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaannya Ibu. Di sini saya sebagai observer, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, Ibu, ya, pada proses coaching kita hari ini, saya akan amati dan nilai sesuai dengan penilaian, rubrik penilaian itu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, Bu. Ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Juga saya akan mendengarkan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Dan jangan lupa Ibu harus disesuaikan dengan prinsip coach ya, di antaranya kemitraan ya, biar merasa leluasa ya untuk berdiskusinya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Oke, pertanyaan pertama Ibu, kompetensi
kembangkan pada coach kita. Kompetensi yang pertama yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Pertanyaan yang kedua, Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul berbobot. Yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, ya, Bu. Oke. Demikian dulu ya, Bu, diskusinya kita saat ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap guru yang sudah disepakati bersama. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini Bu? Kabar baik Pak. Oke, mohon maaf Bu. Di sini saya mungkin membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit untuk ngobrol-ngobrol bersama Ibu terkait kendala yang mungkin saya hadapi sekarang Bu. Bisa Pak. Oke, baik Bu. Akhir-akhir ini berdasarkan pengamatan saya terkait minat dan minat siswa ya dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu Bu, mungkin sangat kurang sekali Bu. Karena guru-guru di sekolah itu mereka tidak mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariasi Bu. Misalnya mungkin mereka menggunakan aplikasi kuisis dan yang lain-lain Bu, itu sangat kurang sekali sehingga minat siswa itu sangat berkurang. Ini yang menjadi masalah saya yang saya hadapi sekarang ini. Berarti permasalahan dari hari ini yaitu pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Ya Bu, betul Bu. Media atau modelnya itu dengan menggunakan model pembelajaran yang lama saja. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa saja yang Pak dapatkan? Ya Bu, mungkin yang saya ingin dapatkan yaitu mungkin adanya perubahan, adanya sebuah perubahan khususnya dalam hal penyampaian materi dalam pembelajaran di kelas Bu. Penyampaian materi pembelajaran apa yang Pak harapkan dan adanya perubahan? Oke baik Bu, misalnya perubahan dalam pembelajaran yaitu berkaitan dengan metode dan media pembelajaran yang mungkin lebih bervariasi, menggunakan aplikasi kuisis atau PowerPoint juga lebih baik daripada ceramah saja tanpa adanya media pembelajaran apapun itu. Baik Pak, bisa dikatakan dari proses pembelajaran yang tadi Pak sudah lakukan, kira-kira masuk atau sudah dikatakan level berapa itu Pak? Baik Bu, kalau menurut saya yang saya lihat selama ini ya mungkin Bu baru mencapai level 5 Bu. Oke. Kira-kira di level 5 itu bisa ditingkatkan ke level yang berapa lagi Pak? Kasih ya Bu, mungkin saya berusaha untuk meningkatkan sampai level 7 ya Bu. Karena untuk level yang lebih tinggi, itu memang sangat sulit ya Bu. Guru-gurunya kebanyakan guru senior, jadi mungkin ke level dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, baik Pak. Kira-kira usaha apa yang Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Baik Bu, yang pertama saya akan berusaha untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan seksi kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan dan juga dengan tujuan untuk
bisa melakukan atau bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tadi Pak? Ya Bu, saya akan berusaha untuk melakukan satu strategi, yaitu dalam bentuk mentoring ya. Mentoring itu adalah bimbingan secara lebih ke pribadi mereka, sehingga mereka lebih memahami atau lebih menyadari bahwa pembelajaran itu harus membutuhkan media-media yang bervariasi. Wah, sangat bagus Pak. Berarti apa yang Pak sudah rencanakan dengan metode tadi, berarti metode pendampingannya eh, akan direalisasikan. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti apa mentoring yang Ibu lakukan, atau ingin atau bagaimana caranya persiapan-persiapan yang dilakukan? Oh ya, baik. Saya akan berdiskusi atau melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan menyepakati untuk bisa meluangkan waktu atau kesempatan untuk memberikan pendampingan kepada rekan-rekan guru secara pribadi. Oke. Dari kegiatan tadi Pak, kira-kira Pak memerlukan bantuan siapa ketika Pak melakukan kegiatan tersebut? Baik Bu, dalam mentoring itu di sini saya membutuhkan yang pertama adalah kolaborasi bersama rekan guru yang ada di sekolah. Oke, baik Pak. Kira-kira langkah ini kapan Pak mau realisasikan? Baik Bu, saya akan coba berkolaborasi atau berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan sesama rekan guru saya yang ada di sekolah, dan saya akan mencoba melakukan perencanaannya Bu. Baik Pak. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak sudah dapatkan? Baik Bu, saya sedikit mendapatkan gambaran. Itu yang pertama, bagaimana cara untuk memulai sebuah perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan guru-guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Oke. Terima kasih Pak atas waktu yang bervariatif ini Pak. Saya tunggu nanti kabar selanjutnya dari Pak tentang bagaimana atau apa yang Pak sudah lakukan dalam kegiatan mentoring tadi. Dan terima kasih juga Pak, saya sudah mendengarkan cerita-cerita dari Bapak tentang perubahan-perubahan yang Pak sudah lakukan dan bagaimana percakapan kita hari ini Pak. Percakapan kita hari ini menurut Bapak kira-kira bagaimana hasil yang Pak sudah dapatkan dari hasil percakapan kita sore pagi hari ini? Baik, saya mendapatkan banyak solusi dari permasalahan saya. Awalnya saya sangat berat tadi, setelah melakukan diskusi bersama Ibu, ternyata saya bisa menemukan solusi daripada permasalahan yang saya hadapi sekarang. Luar biasa Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pada pagi hari ini saya sudah mendengarkan cerita dari Bapak. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman-teman dan rekan-rekan pendidik di sekolah Bapak bisa berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih atas waktu luangnya hari ini ya Bu. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak atas kesempatan pada hari ini. Oke, sama-sama Pak. Oke, Ibu bertemu lagi setelah melakukan diskusi dengan melakukan coaching ya. Nah, saya akan bertanya lagi nih Bu, ya. Kita diskusi lagi. Pertanyaan yang pertama Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi? Terima kasih Bu. Sesudah tadi saya melakukan coaching dengan alumni kita, yakni menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab,
sehingga alur kita itu bisa menggali poci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Jadi seperti itu ya. Tapi menurut saya, bolehkan saya berpendapat ya Bu, menurut saya sebagai supervisor, alur yang sudah dilakukan Ibu tadi ya sudah sesuai alur kita, dan juga Ibu sudah melakukannya dengan memberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali Poci, sehingga tadi Poci bisa menemukan masalah yang dia hadapi dan dapat dan solusinya, sehingga dia pulang ya setelah berdiskusi tadi, Pocinya saya melihat bahwa merasa senang karena bisa menemukan solusinya. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup perbincangan kita ini, saya ingin menanyakan satu hal lagi. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan Poci tadi? Oke, yang ini saya lakukan yaitu saya berusaha lebih memahami lagi tentang proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya. Saya harap kedepannya Ibu terus berlatih ya, sehingga lebih bagus ya, lebih baik, lebih banyak membantu teman-teman untuk menemukan solusi. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Ibu. Selanjutnya ke sesi 3, saya Pak Tantos berperan sebagai supervisor dan teman saya Ibu Ati berperan sebagai coaching. Dan saya Ibu Yosefina berperan sebagai coach. Oke, baik. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Oke, di sini Bu saya berperan sebagai observer. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini ya Bu. Pada proses coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan saya akan memberikan penilaian sesuai dengan alur kita ya Bu. Kemudian bagaimana Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Juga saya akan mendengarkan bagaimana seorang coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya mungkin ada kemitraan, proses coaching, dan memaksimalkan potensial. Mungkin Bu, pertanyaan yang pertama sebelum Ibu melakukan coaching ya Bu, kompetensi apa yang mungkin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini ya Bu? Yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi inti ya. Ketiga kompetensi inti itu yaitu kehadiran penuh, present, kemudian mendengarkan aktif, juga bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Mungkin pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik dalam observasi ini Bu? Yang lebih spesifik yang saya ingin Pak supervisi saya ya dan memberikan masukan itu bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa mendengarkan dengan aktif. Oke, baik Bu. Kemudian yang terakhir Bu, mungkin selain kompetensi, indikator mana saja Ibu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini ya Bu? Yang saya ingin buat itu bagaimana bisa menemukannya, karena selama ini saya merasa bahwa saya belum pas untuk memberikan pertanyaan yang berbaik, sehingga paling tidak saya bisa mengikuti langkah-langkah atau proses yang tepat di dalam melakukan coaching. Oke, baik Bu. Demikian dulu ya Bu diskusi kita saat ini. Kesempatan berikut saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu untuk melakukan coaching. Oke, baik. Terima kasih ya Bu. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga Ibu. Puji Tuhan kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Kabar baik Bu.
Sepertinya Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya ya Bu. Betul sekali Bu, saya mau menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Oke baik Bu, tapi minta maaf ya kita punya waktu hanya 15 sampai 20 menit ya Bu untuk menceritakan permasalahan Ibu. Kira-kira bagaimana masalahnya Bu? Jadi begini Bu, saya melihat bahwa di sekolah saya ini terkadang budaya positif yang sudah disepakati di sekolah, tapi kurang maksimal diterapkan di sekolah lagi Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi Ibu melihat budaya positif yang sudah disepakati secara bersama-sama tapi kurang maksimal diterapkan ya Bu. Eh, Mengapa Ibu merasa bahwa budaya positif itu kurang maksimal diterapkan Bu? Saya melihat terkadang ada peserta didik yang mengganti pakaian olahraganya itu pada saat atau selesai berolahraga uh, dan mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu uh, masih menggunakan pakaian olahraga, dan ada beberapa siswa yang masih tidak tegur sapa dengan bapak ibu guru di sekolah dengan alasan karena bapak ibu guru itu tidak mengajari dalam kelasnya Bu. Jadi seperti itu Bu. Ibu merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Ibu ya. Mungkin Ibu pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah Ibu. Memang benar Bu, hal ini sering terjadi di sekolah Bu. Dan saya pernah mencari tahu dan berbicara dengan teman guru di sekolah dan wali kelas bahwa siswa-siswa juga itu masih kurang mengenal tentang budaya positif yang ada di sekolah. Maka dari situ siswa juga itu kurang menerapkan budaya-budaya positif seperti tadi menggunakan seragam yang tidak tepat waktu dan tidak bertegur sapa dengan bapak ibu guru yang berada di lingkungan sekolah. Jika Ibu sudah tahu ya permasalahannya, mengapa masih ada siswa ya, masih kurang menyadari pentingnya budaya positif di sekolah. Nah, kira-kira Ibu punya rencana apa supaya permasalahan ini tidak terjadi lagi? Baik Bu, memang saya punya rencana yaitu ingin menyampaikan di sekolah ini yaitu melalui pembina OSIS, kesiswaan dan bapak ibu guru agar bisa mensosialisasikan di sekolah pada saat upacara bendera di hari Senin sehingga siswa itu bisa mematuhi serta bisa menerapkan budaya-budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Bagus sekali rencana Ibu. Menurut Ibu hal itu akan dilaksanakan kapan Bu? Saya akan sesegera mungkin untuk menyampaikan hal ini kepada teman-teman di sekolah. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada memaksimalkan penerapan budaya positif ini, sehingga mulai minggu depan atau minggu kedua nanti dalam bulan program sekolah ini sudah dijalankan. Dan program ini akan melibatkan seluruh warga sekolah, terutama bapak ibu guru dan pegawai yang berada di lingkungan sekolah. Bagus sekali Ibu. Rencana Ibu dapat segera, semoga rencana Ibu dapat segera terrealisasi ya Bu, sehingga ingin melihat hasilnya segera mungkin. Dari rencana tadi, kira-kira komitmen apa yang Ibu inginkan? Jadi komitmen yang ingin saya inginkan yaitu ingin terus memberikan suatu keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif itu bersama-sama dengan seluruh warga sekolah, baik kita sebagai guru, kepala sekolah, dan kita juga sebagai peserta didik yang berada di lingkungan sekolah. Sekali itu Bu, kira-kira ada di level berapa tuh Bu? Ada di level 5 Bu. Ya, tidak ada strategi yang mungkin perlu diterapkan di sekolah, dan kira-kira
ibu memerlukan atau membutuhkan bantuan siapa, ya, yang akan bersama atau membantu ibu dalam kegiatan ini, Bu. Oke Bu, saya akan melakukan budaya positif ini dengan secara berkolaborasi bersama rekan guru yang ada di lingkungan sekolah. Kira-kira langkah ini kapan ibu akan merealisasikan? Saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah Bu, dan rekan-rekan saya di sekolah untuk mencoba melakukan perencanaan tersebut. Bagus sekali Bu. Dari percakapan kita ini hari ini, apa yang ibu sudah dapatkan? Yang saya sudah dapatkan yaitu adalah gambaran bagaimana cara untuk memulai perubahan di sekolah saya dengan cara adanya budaya positif. Seperti yang sudah ibu gambarkan ini ya, yakni menciptakan adanya perubahan karakter siswa dan seluruh warga sekolah sehingga budaya positif berjalan dengan baik ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Ibu sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa nanti yang akan saya lakukan bisa bermanfaat ya Bu. Oke, terima kasih. Semoga diskusi kita hari ini berkenan ya Bu. Ya, terima kasih. Oke. Selamat siang kembali ya Bu. Setelah saya mengamati proses coaching yang sudah dilakukan, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan di sini. Itu yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator-indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Sudah melakukan coaching tadi ya, saya merasa bahwa saya sudah coaching tadi sesuai dengan alur kita ya, kemudian di mana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya bisa membantu coaching untuk menemukan solusi untuk menghadapi masalah ini. Baik Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, alur yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat sesuai dengan alur kita. Juga saya sudah melihat bahwa Ibu sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching, sehingga si coaching sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup perbincangan kita ini, saya ingin menanyakan satu hal lagi. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan ya, Pak coaching ini suatu keterampilan, sehingga suatu kewajiban buat saya bahwa saya harus terus berlatih sehingga saya bisa lebih membantu banyak rekan sejawat atau orang-orang di sekeliling saya dalam menemukan solusi ketika mereka menghadapi masalah. Baik Bu, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu sudah melakukan sis dan jawab dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita. Saya akhiri di sini dulu ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Juga Pak. Guru bergerak Indonesia maju. Saya